Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah segala pujian kami bisa merupakan dupa yang harum. Lewat pujian kami bisa menyalurkan rasa terima kasih kami. Lewat pujian kami memuliakan Engkau. Karena hanya Engkau saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Karena kami memuji keluar dari hati sanubari kami. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau terima pujian ini. Dan biarlah hatimu disenangkan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan kecuali yang keluar dari hati kami. Rasa terima kasih, rasa syukur kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu biar Roh Kudus yang berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu. Dan kami semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sucikan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Dan membuat kami makin dekat, makin melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, kita akan memulai ibadah pendengaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah The First Adam and the Last Adam, atau Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Saya bacakan kepada saudara 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam pertama membuat kejatuhan, tapi Adam yang kedua membangkitkan orang yang sudah jatuh. Membenarkan orang yang sudah jatuh dalam dosa. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal yang akan kita renungkan dalam Jumat Agung ini. Yang pertama, saudara, akibat Adam berdosa. Saudara sadar saudara, akibat Adam dan berdosa. Akibat manusia pertama, Adam itu manusia pertama berdosa. Semua manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa itu maut. Jadi kematian jasmani kita disusul kematian kekal kita di neraka. Itulah akibat dari Adam berdosa. Yang kedua, saudara, akibat kasih karunia Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Adam yang kedua atau Adam yang akhir, yaitu Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah keputusan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita putuskan setelah kita mendengar akibat Adam pertama dan akibat Adam yang kedua atau Adam terakhir? Apa keputusan kita? Itulah kesimpulannya, saudara. Kita mulai dari akibat Adam berdoa, seluruh manusia berdosa. 1a. Roma 5 ayat 12. Ayat 18a dan 19a. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dosa itu mengakibatkan maut, kematian jasmani, kemudian disusul oleh kematian yang kekal. Kematian kekal di neraka, saudara. Ya. Jadi setiap orang berdosa satu saat pasti mati, karena upah dosa adalah maut. Dulu, saudara, saya berpikir, atau saudara juga berpikir, kalau Adam berdosa, ya Adamlah yang bertanggung jawab, betul enggak?
Adamlah yang harus menanggung akibatnya. Mengapa kita, saudara? Adam berdosa atau kita berdosa? Mengapa kita yang adalah manusia keturunan Adam ikut-ikutan berdosa? Kita kan belum lahir saat itu. Bagaimana mungkin kita melanggar perintah Allah? Bagaimana mungkin kita makan buah terlarang? Kita kan belum lahir. Tapi dikatakan karena satu yang berdosa, maka kita semua berdosa. Tapi kemudian saya berpikir lebih dalam lagi. Saya merenung lebih dalam lagi. Memang kita belum lahir. Tapi ingat saudara, Adam itu nenek moyang kita. Yaitu manusia pertama yang berdosa itu. Dan kita semua adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Bukan Adam yang tidak berdosa, saudara. Kita semua adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Jadi kita semua mewarisi dosa asal dari Adam itu. Dosa asal itu di dalam bahasa Inggris disebut original sin. Original sin. Saya akan coba memberikan ilustrasi untuk menjelaskannya, saudara. Ketika kita menanam pohon mangga, kemudian pohon itu tumbuh makin besar. Tumbuh cabangnya. Dari cabangnya kemudian menghasilkan buah. Pertanyaan saya, mungkinkah pohon itu menghasilkan buah jambu? Tidak mungkin, saudara. Pastilah buah mangga, karena asalnya, pohonnya adalah pohon mangga. Demikian juga kita. Kita manusia asalnya keturunan Adam yang berdosa, saudara. Bukan Adam yang tidak berdosa. Adam yang berdosa. Akibatnya kita semua keturunannya juga berdosa. Karena kita asalnya dari Adam yang berdosa. Saudara tahu, keturunan monyet asalnya pasti dari binatang monyet. Tidak mungkin dari keturunan binatang lain. Tidak usah belajar memanjat pohon, pasti sudah pandai memanjat pohon. Ia pasti senang buah pisang. Ia suka berteriak-teriak karena ia monyet. Karena keturunan monyet. Demikian juga kita. Karena keturunan kita adalah keturunan Adam yang berdosa. Maka semua orang adalah orang berdosa. Kita berdosa bukan terutama karena kita melakukan dosa. Bukan, saudara. Tapi karena kita keturunan Adam yang berdosa. Sehingga kita mewarisi dosa asal. Yaitu dosa asal dari Adam. Persis seperti monyet. Dia keturunan dari nenek moyangnya yang adalah monyet. 1B, saudara. Akibat Adam berdosa, seluruh manusia jadi menderita. Kenapa kita menderita hidup dalam dunia? Pada waktu Adam tinggal di Taman Eden, waktu itu Adam belum berdosa. Apakah Adam bekerja? Ya, Adam bekerja mengurus Taman Eden. Jadi bekerja itu bukan akibat daripada kita berbuat dosa, saudara. Allah sendiri pun bekerja. Waktu bekerja, apakah Adam menderita? Tidak, saudara. Adam bekerja dengan senang hati. Tetapi, saudara, setelah Adam berdosa, Adam diusir dari Taman Eden dan bumi dikutuk Tuhan. Mulailah penderitaan dialami manusia. Misalnya ketika Adam menanam sayur-sayuran, ternyata selain sayur-sayuran, tumbuh juga, saudara, alang-alang atau ilalang dan onak duri. Yang harus segera dicabut dan disingkirkan. Karena kalau tidak disingkirkan, maka onak duri dan alang-alang itu akan mencekik sayur-sayuran sampai mati. Alang-alang dan onak duri tidak ditanam, saudara. Tidak ditanam Adam, tapi mereka dengan sendirinya tumbuh. Itulah akibat dosa. Karena bumi sudah terkutuk, sudah dikutuk. Pekerjaan menanam apapun juga menjadi susah sejak dunia bumi dikutuk. Menjadi sukar. Karena ada hama, ada ulat pengerat, dan kita tidak tahu dari mana mereka datangnya. Demikian juga saudara dikatakan Alkitab, wanita yang melahirkan akan menderita sakit bersalin.
Penderitaan akibat dosa bukan hanya secara fisik saja, tapi juga secara batin, secara rohani. Ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit akan kita alami. Semua akan kita alami karena kita semua manusia berdosa. Keturunan Adam yang berdosa. Bahkan saudara, bayi yang baru dilahirkan pun sudah berdosa. Sudah mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Dari dosa asal, original sin itu akan menimbulkan akhirnya actual sin. Dosa yang sesungguhnya, dosa yang benar-benar kita lakukan. Buktinya saudara, seorang anak kecil, meskipun orang tuanya tidak pernah mengajarkan berbohong saudara. Tapi pada saat si anak merasa terancam, merasa terpepet, akan dimarahi orang tuanya karena ia melakukan kesalahan saudara. Si anak mulai berbohong. Dari mana datangnya berbohong saudara? Seorang guru SD sakit. Sehingga hari itu ia tidak bisa mengajar murid-muridnya. Lalu murid-muridnya diliburkan. Semua murid bersorak, senang sekali karena bisa jalan-jalan ke mall. Wah, senang ke mall. Yang dipikirkan kesenangan dirinya. Mereka egois. Tanpa berempati. Semestinya mereka bertanya, sakit apa ya gurunya? Sampai ia tidak bisa mengajar. Kasihan ya guru saya. Oh enggak saudara. Yang ada di benaknya bersorak. Saya bisa jalan-jalan ke mall. Dari mana pikiran itu? Dari mana keegoisan itu? Saudara? Kebanyakan agama percaya. Pada waktu bayi lahir. Bayi seperti kertas putih. Masih suci. Tapi kekristenan tidak sependapat dengan agama. Bahkan semasa ada di dalam kandungan pun si bayi sudah berdosa. Dosa asal. Dosa asal Adam. Dalam Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Di kandungannya aja aku sudah berdosa. Ayub 25 ayat 4 berkata. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, bagaimana? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Tidak ada yang bersih. Semua sudah kotor. Sudah ada dosa di dalam diri si bayi itu. Itu yang disebut dosa asal. Kita lanjutkan. Saudara. Akibat Adam berdosa, satu say. Akibat Adam berdosa, tidak ada seorang pun yang baik. Masa? Tidak ada seorang pun yang baik. Tetangga saya memiliki pohon mangga. Pada waktu panen buah mangga, ia datang ke rumah memberi beberapa mangga. Saya mulai berpikir, tetangga saya itu baik. Tapi mengapa Alkitab berkata tidak ada yang baik? Tidak ada yang benar. Ingat saudara, yang disebut baik itu baik dari sudut pandang Tuhan. Berbuat baik itu harus dengan motivasi yang tulus. Tetangga memiliki pohon mangga, tapi kita memiliki pohon alpukat. Dan juga memiliki pohon jambu bol. Seringkali orang berbuat baik untuk apa? Untuk mendapatkan balasan. Bukan karena dia benar-benar mengasihi. Ya, kalau nanti saya sudah ngasih mangga saya. Kalau dia panen alpukat. Kalau dia panen jambu bol, dia juga mestinya ngasih ke saya. Itulah kebaikan. Ada motivasi. Seringkali orang berbuat baik untuk mendapatkan balasan. Berbuat baik yang sesungguhnya harus dengan motivasi mengasihi. Berbuat baik harus dengan motivasi memuliakan Allah. Saudara bisa baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Berbuat baik harus dengan motivasi. Karena apa? Karena mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15. Itu motivasinya. Itu yang disebut berbuat baik menurut firman Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak. Ya, ayat 12. Semua orang telah menyeleweng.
Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kalau firman Tuhan berkata tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang berguna. Jadi bagaimana mungkin kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita dapat melakukan apa yang menyenangkan Allah? Kalau perbuatan baik kita saja sudah tidak dianggap Tuhan. Kebenaran kita saja sudah tidak dipandang oleh Tuhan. Terlebih perbuatan kita yang tidak baik, saudara. Terlebih perbuatan kita yang tidak benar. Saya sering memeriksa hati saya. Hampir setiap hari saya ada berbuat kesalahan. Saudara. Tiap hari betapa banyaknya kesalahan saya. Alkitab berkata perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan di pandangan Tuhan itu hanya seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kita masuk surga, saudara? Satu saat Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bayangkan, saudara, syarat dari Yesus. Dan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus sempurna seperti Bapa di sorga. Menurut Bapak, saudara gimana? Saudara sanggup, saudara? Saudara sempurna seperti Bapa di sorga? Itu syarat dari Yesus. Kuduslah kamu sebab aku, Yesus adalah kudus. Saudara bisa, saudara, kudus seperti Yesus? Jadi kita tidak akan pernah mungkin bisa memenuhi syarat yang begitu tinggi dari Tuhan Yesus. Kudus seperti Yesus kudus dan sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Siapa yang sanggup, saudara? Siapa yang sanggup masuk ke sorga mempunyai syarat seperti itu. Jadi akibat pelanggaran Adam, tidak ada seorang pun manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya kita hidup tiap hari hanyalah antri untuk masuk ke dalam kematian. Kematian dalam neraka yang kekal. Kita adalah manusia celaka. Siapa yang dapat menolong kita? Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Dengan usaha kita, dengan upaya kita, tidak mungkin, mustahil kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jadi saudara tahu, saudara, apa akibatnya dari manusia pertama itu berdosa. Sehingga kita semua berdosa. Tidak mungkinlah kita diselamatkan. Tapi yang kedua, saudara, kita renungkan yang kedua. Akibat dari anugerah atau kasih karunia Allah. Apa akibatnya, saudara? Akibat dari satu, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi akibat dari dua, apa yang terjadi? Saya membayangkan, kalau saja Adam tidak makan buah terlarang, kita tidak akan memiliki dosa asal. Hidup kita tidak akan pernah menderita, bahagia terus, damai sejahtera, dan sukacita terus. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak ada kematian. Semua itu biang keladinya, gara-garanya adalah si Adam. Tapi jangan terlalu sedih, saudara. Ya, jangan terlalu menyalahkan si Adam. Karena kasih karunia Allah lebih besar daripada pelanggaran Adam. Siapa yang bilang, saudara? Firman Tuhan. Nanti kita dengar, saudara. Mari kita renungkan apa yang disebut karunia Allah yang lebih daripada dosa Adam. Kalau seseorang memberikan sesuatu imbalan karena kita telah bekerja baik, itu namanya upah. Kalau seseorang menjadi marah dan tidak senang, ditegur karena melihat perbuatan kita yang tidak baik, lalu ia bertindak, saudara. Namanya hukuman. Tapi meskipun kita jahat dan tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap saja memberikan kebaikan kepada kita. Itulah yang namanya kasih karunia. Itulah nama kasih karunia. Jadi 2 Romawi 1. Okay. Ya, 2 Romawi 1.
Akibat dari kasih karunia Allah. Pelanggaran Adam mempunyai akibat. Demikian juga kasih karunia Allah mempunyai akibat. Tapi akibatnya itu berbeda. Bahkan akibatnya bertolak belakang. Pelanggaran Adam mengakibatkan kejatuhan manusia. Tapi kasih karunia Allah justru sebaliknya mengangkat manusia yang sudah jatuh. Dalam Roma 5 ayat 15. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Tetapi jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Apa arti jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah? Artinya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus jauh lebih besar daripada pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam membuat semua manusia jatuh. Membuat semua manusia berdosa. Tapi kasih karunia Allah mengangkat kembali kejatuhan semua manusia. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, saudara. Itulah yang dimaksud dengan kasih karunia Allah jauh lebih besar dari pelanggaran Adam. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada kuasa maut. Akibatnya yang pertama, saudara. Akibat dari kasih karunia Allah kita mendapatkan pembenaran. Apa yang disebut pembenaran? Kita yang berdosa dibenarkan. Dianggap benar di hadapan Allah. Itu yang disebut pembenaran. Kita mengalami pembenaran. Dalam Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Tidak seimbang, saudara. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Artinya penghakiman atau satu pelanggaran mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan kasih karunia Allah atas banyak pelanggaran, bukan satu aja, mengakibatkan pembenaran. Sekali lagi saudara, pelanggaran mengakibatkan penghukuman. Tapi kasih karunia Allah mengakibatkan pembenaran. Pembenaran. Dalam 1B saudara, katakan akibat dari kasih karunia Allah kita mendapatkan kehidupan. Kehidupan. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Bukan maut, akan hidup. Dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau pelanggaran seseorang yaitu Adam mengakibatkan maut, kematian kekal di neraka. Maka kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar lagi mengakibatkan kehidupan. Bukan kematian, tapi hidup kekal di sorga. Kematian Yesus di atas kayu salib mengakibatkan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara sadar? Dalam 1 saya dikatakan, akibat kasih karunia Allah, kita mengalami persekutuan yang lebih indah lagi dengan Allah. Bukankah saya pertama ngomel, saudara? Ini gara-gara si Adam sih, aku jadi sengsara hidup dunia. Tidak, saudara. Tidak, ya. Kita akan mengalami persekutuan lebih indah dengan Allah. Persekutuan Adam dengan Allah adalah persekutuan antara ciptaan dan pencipta. Betul tidak, saudara? Ciptaan, karena Adam dibuat dari debu tanah. Dengan pencipta. Hubungannya antara ciptaan dan pencipta. Tapi persekutuan antara kita orang percaya dengan Allah. Bukan gitu, saudara. Persekutuannya adalah persekutuan antara anak dengan Bapa di sorga. Mana yang lebih indah, saudara? Kasih karunia membuat persekutuan kita kepada Allah begitu indah. Bukan antara ciptaan dan pencipta. Tapi antara anak dan Bapa.
persekutuan yang jauh lebih indah. Sebenarnya ada ilustrasi saya, saudara. Tapi saya ingat waktu. Ya, jadi saya batalkan saja. Nanti terlalu panjang saja. Bukan itu saja. Dalam 1D dikatakan, akibat kasih karunia Allah, kita jadi tinggal di tempat yang lebih indah. Kita pikir indah kan? Taman Eden, kita akan tinggal lebih indah lagi. Kalau Adam tidak berdosa, maka ia beserta keturunannya akan tinggal di Taman Eden. Tetapi kita yang menerima kasih karunia Allah, kita akan tinggal di sorga. Dikatakan di sana, kota yang mulia. Kota yang mulia. Ya, buktinya dalam Wahyu 21 ayat 11. Kota ini penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Mana yang lebih indah, saudara? Tinggal di Taman Eden atau di sorga? Jelas di sorga adalah tempat yang jauh lebih indah dari Taman Eden. Dosa dapat masuk ke dalam Taman Eden, tapi dosa tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sorga. Ya. Karena kasih karunia, hubungan kita dengan Allah bukan antara ciptaan dan pencipta, tapi antara anak dan bapa. Jauh lebih indah. Jadi saya misal ngejelek-jelekin si Adam, saudara, gara-gara eluh. Ya. Nah, saudara, setelah kita tahu akibat dari Adam dan berdosa, dan kita tahu juga akibat kasih karunia Allah, Allah mengorbankan anak yang tunggal. Apa yang harus kita lakukan? Apa keputusan kita? Setelah mempertimbangkan akibat Adam yang berdosa dan juga akibat kasih karunia Allah, apa yang akan kita putuskan? Apa yang akan kita lakukan? Ingat saudara, kita adalah keturunan Adam yang berdosa. Maka secara otomatis kita menjadi manusia berdosa. Karena dosa asal dan upah dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Tapi keselamatan kekal yang kita terima bukan secara otomatis. Tapi karena iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mati agar kita hidup. Yesus mati membayar lunas hutang dosa kita agar kita hidup di dalam kekekalan surga. Agar hidup kita dibenarkan. Jadi janganlah mencari keselamatan di luar Yesus. Saya tidak tahu saudara, mungkin di antara kita ada yang masih cari keselamatan di luar Yesus. Hanya lewat Yesus. Saudara. Percuma, percayalah pada saya. Kalau saudara mencari keselamatan di luar Kristus. Hiduplah di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat kita. Bagi kita yang percaya, Yesus menebus kita dengan nyawanya. Darahnya tertumpah untuk membersihkan dosa kita yang begitu kotor. Untuk mencuci dosa kita yang kotor, yang begitu najis. Sehingga kita menjadi apa? Putih seperti salju. Putih bersih seperti salju. Di akhir khotbah ini saya mengingatkan kembali 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Karena satu orang Adam kita mati. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yaitu Adam kedua atau Adam yang terakhir. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga. Dengan usaha kami akan semua percuma. Karena segala perbuatan baik. Karena segala sesuatu yang kami lakukan. Seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata. Untuk keselamatan kekal. Saudara, untuk keselamatan kekal. Kita harus hidup seperti Bapa yang hidup sempurna. Seperti Yesus
kudus seperti Yesus. Dan kami tahu tidak akan mungkin kami bisa melakukannya. Kami hanya perlu kasih karunia Allah yang begitu baik. Dan Allah mengorbankan anaknya untuk membayar segala dosa kami. Dan Yesus membayar lunas. Sehingga kami di hadapan Allah dibenarkan menjadi orang yang benar. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya lewat Yesus kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan. Kau menerankan dalam hati kami. Sehingga kami mempunyai pengertian yang benar. Sehingga kami bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita putuskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur.